Hai, konbanwa, Nanda-san. Oke, kita mulai ya. Sorry, agak telat dikit. Mm-mm. Sampai di bab mm-mm. Di bab 5 ya. Oke. Eh, bab 5 itu 6. Hai, oke. Oke, yang kosakata kan udah dibaca tuh ya. Oke, barusan tadi saya dengerin. Kemudian kita masuk ke halaman Sanju Nanabang, Sanju Nana Peji, gitu ya. Nah, ini di sini ada hari libur nasional. Nah, di Jepang nih hari-hari libur nasionalnya nih di Jepang nih, seperti itu. Nah, hari libur nasional, Shuk, Shukusai Jitsu. Nah, Shukusai Jitsu, seperti itu. Hari libur nasional, seperti itu. Nah, ini coba dibaca dulu. Ada apa aja, Nanda-san? Yang Gatsu Hmm. Gatsu Suitachi. Ichigatsu. Oh, Ichigatsu. Ichigatsu Suitachi. Ichigatsu Suitachi. Hmm. Tahun baru. Ininya dibaca nggak sih yang mana? Nah, baca. Kanjitsu. Ganjitsu. Gan. Ganjitsu. Ganjitsu. Hai. Tahun baru. Hmm. Nigatsu. Eh, yes. Ichigatsu yang bawahnya. Ichi- Ichigatsu. Mm-mm. Ichigatsu. Mm-mm. Dai. Mm-mm. Kalau dua berarti Ni, Nigatsu. Nigetsu itu Nigetsu. Nigetsu Nigetsu Yobi. Yobi. Nah, Nigetsu Yobi. mm-mm. Seijin no Seijin no Hi. Hari perayaan menjadi dewasa. Iya. Nah, itu kalau kamu ngeliat kayak gitu tuh, ya kan, Ichigatsu Daini Getsu Yobi itu artinya adalah Hari perayaan. eh, di bulan satu gitu ya. Di bulan satu berarti bulan Januari gitu ya. Ya, Di minggu kedua hari Senin. minggu kedua hari Senin. Heeh. hari Iya. hari Senin kedua gitu ya. Oke. Hari perayaan menjadi dewasa 20 tahun gitu ya. Ya. Ichigatsu Daini Getsuyobi. Jadi kalau misalkan Januari nih, ya oke. Hmm. Januari hari Senin keduanya kapan? Nah, ini kan ada tanggal 5 hari Senin pertamanya nih, 5 Januari 2026. Hmm. Nah, kemudian nanti tanggal 12 hari Senin 12 Januari 2026. Nah, ini nanti dia ada nih. Seiji no Hi. Oke. Hari perayaan menjadi dewasa. Nah, itu maksudnya itu di Jepang itu umur 20 itu ya udah dianggap dewasa gitu ya kalau di sana di Jepang. Kalau kita mungkin umur berapa? 18 ya kayaknya. Seperti itu ya. Nah, kalau di sana tuh jadi ada perayaannya juga dia. Makanya kenapa umur 20 itu pengucapan
umurnya beda dibanding umur-umur yang dari apa angka-angka lain gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau umur 20 disebutnya apa? Hatachi. Hai, Hatachi, betul. Seperti itu. Nah, itu dia beda sendiri kan. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Jadi nanti lihat aja nih, nanti tanggal 12 Januari 2026 nanti ada perayaan Seiji no Hi dia. Gitu nanti. Oke. Biasanya itu diselenggarainnya di itu Shakusho gitu, kayak di balai kota lah kalau kita bilangnya di sini. Jadi nanti di tiap-tiap kota tuh pada ngumpul gitu ya, cewek cowok gitu ya. Kalau cewek pakainya kayak apa kimono gitu ya, seperti itu. Kalau Hmm. cowok kalau nggak salah pakai jas biasanya seperti itu. Nah gitu ya. Nanti nanti kita coba lihat nih nanti 12 Januari 2026 gitu. Nanti di medsos pada banyak deh itu kayak gitu ya, seperti itu. Orang pas apa anak-anak muda Jepang pada posting Seiji no Hi. Nah, oke lanjut. Lanjut. Hmm. Nigatsu. Niju. Niju sang nichi. Nigatsu Nigatsu. Niju sang nichi. 11 apa 11? Oh iya sebelah. Nigatsu. Jui. Juichi nichi. Hai, Nigatsu Juichi Nichi. Oke. Kengo. Kenkoku. Kine. Kinen no. Kinen no hi. Hmm. Hari Pembangunan Nasional. Hmm. Lanjut bawahnya. Nigatsu. Niju sang nichi. Hmm. Tenno. Tenno. Tan. Tan. Tanjau. Tanjoubi. Hmm. Hari ulang tahun Tenno Kalista. Tanjobi. Hmm. Tanjoubi. Tanjobinya di sini Tanjobi ulang tahun ya artinya. Gitu ya. Tanjoubi. Tenno itu kaisar. Nah, ini dia. Tanjobinya ulang tahun, Tenno-nya kaisar. Lanjut bawahnya. Sangatsu. Niju. Niju Eh, Hatsuka. Sangatsu apa? Sangatsu. Niju. Niju Hatsuka. Itu ada hiragananya di atas, ada furigananya. Furigan. Bukan Niju 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 Hatsuka, tapi bacanya Hatsuka aja. Oh Hatsuka. Iya, Oh langsung. itu tanggal 20. Oh iya 20 pengecualian. Umur 20 kan Hatachi tadi. Mm-mm. Tanggal 20 Hatsuka. Ya. Oke. Mm-mm. Jadi Nijunya nggak ada. Mm. Heeh. Berarti Adanya Sangatsu. Hatsuka. Mm-mm. Hatsuka. Hai. Mm-mm. Shin, Shinbun no. Shinbun no hi. Shun. Sunbun no hi. Hai. Shunbung no Hi. Hari Equinox pada musim semi. Mm-mm. Ya. Lanjut, lanjut. Yongatsu. Niju Kyunichi. Suwano. Suwano hi. Showa. Showa. Suwano hi. Showa no Hi. Lanjut. Hari Showa. Go. Gogatsu. Gogatsu Mitsuka. Gitu sih. Gogatsu Mika. Go. Gogatsu Mika. Sunyak. Itu tsunya su kecil. Jadi K-nya double. Gogatsu Mika. Gitu ya. Gogatsu Mika. Mm-mm. Mika double K. Berarti seperti itu ya. Gogatsu Mika. Untuk bilang tanggal 3 tuh. Mika. Kenboki. Kenboki Nenbi. Kenpo. Kenpoki Nenbi. Oh ya itu Kenpo marah. Kinenbi. Oke, lanjut.
Lanjut. Gogatsu Yoka. Hmm. Midori no Hi. Hmm. Penghijauan. Hmm. Gogatsu Itsuka. Kodomo no Hi. Hari anak. Hmm. Nanagatsu Dai Sangetsu Sangetsuyo Sangetsuyobi Hmm. Umi no Hi. Hari bahari. Hmm. Hachigatsu Juichi Nichi Yomanohi. Hari Yama, gunung. Oh ya, Yama, Yamanohi. Hari Yamanohi. gunung. Oke. Yugatsu Dai San Sangetsu Sangetsuyobi. Hmm. Keiro. Hmm. Keirono Keironohi. Keironohi. Oke. Yu Yugatsu Kugatsu. Niju Hmm. Yugatsu Niju Sanmichi Hmm. Subung no Subung no Hi. Hmm. Iku. Jugatsu Dai Nigetsu Yobi. Hmm. Su, Suppotsu no Hi. Hari olahraga. Hmm. Niju Ichigatsu Apa? Juichi. Ichigatsu Mika Hmm. Bunkanohi. Hari Budayaan. Hmm. Juichi Gatsu Nijusang Nichi Hmm. Kin Kinro Kinroka Kinrokang Sa Kinrokang Sano Hi. Hari bersyukur. Kinrokang Sano. Kinro Kangsha no Hi. Kinro Kangsha no Hi. Oke. 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 Jadi ya di Jepang kayak gini nih. Hari-hari liburnya tuh kayak hari-hari bersyukur ya. Kalau kita lihat ya. Kebanyakan gitu kan. Bersyukur Iya. atas tertentu, hal-hal tertentu gitu ya. Kayak gitu. Mereka kayak gitu rata-rata. Dan biasanya tuh antara kalau apa kayak banyak yang berhubungan dengan alam kelihatannya ya. Ada hari laut, ada hari gunung lah, seperti itu ya. Ada hari penghijauan, nah gitu ya. Jadi banyak berhubungan dengan alam juga, kayak gitu ya. Ada pada musim semi, ada pada musim gugur, gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu deh. Nah, itu tadi yang saya bilang ya. Hari Senin minggu kedua, hari Senin minggu ketiga. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Listen. Kalau misalkan hari libur, misalkan hari liburnya ini tanggal-tanggal ini nih, terutama yang tanggal ya. Kalau yang Senin kan biasanya kan itu ya, apa udah pasti hari Senin gitu ya. Tapi kan kadang ada misalkan tanggal 11 Agustus gitu ya, itu mungkin jatuhnya hari Minggu gitu. Nanti liburnya jadi harinya berikutnya hari Senin liburnya kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Beda sama kita di Indonesia gitu ya. Misalkan 17 Agustus hari Minggu nih. Ya udah Seninnya masuk biasa gitu kan. Iya. Heeh, di sono enggak. Seperti itu. Misalkan 17 Agustusnya hari kemerdekaannya jatuhnya hari Minggu. Nah, Seninnya besoknya diliburin. Kayak gitu. Kalau di Jepang begitu konsepnya. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nama nanti kalau kamu kerja di Jepang juga, nanti yang susah adalah misalkan kayak ini. Contohnya kalau kita Muslim gitu ya, pas Lebaran. Hmm. Lebaran mah nggak ada liburnya nanti di sana. Karena mereka kan nggak mengenal konsep ah, Oh.
agama gitu ya, seperti itu. Iya. Nah, kayak Lebaran, terus kalau yang Kristen nanti Natal gitu ya. Mereka juga Natal. nggak ada libur loh Natal. 25 Desember itu masuk loh. Kalau 25 Desember itu bukan hari Sabtu Minggu, ya Nggak kayak bisa kemarin tuh ngerayain. 25 Desember 2025 hari Kamis mereka masuk kerja semua tuh. Nggak ada yang libur. Nggak bisa ngerayain, Bro. Iya, seperti itu. Atau hari-hari lain kayak gitu ya. Karena kan di sono kan agamanya kan Shinto kalau nggak Buddha. Di antara dua itu doang agamanya tuh. Yang agama lain yang nggak ada. Seperti itu. Jadi ya ngikutin ini. Hari kerjanya ngikutin kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi takutnya kalau nanti pas apa puasa atau apa gitu ya. Lebarannya ya nggak susah. Susah untuk ambil cuti itu susah banget pasti. Seperti itu. Apalagi magangnya sendiri. Nggak. Wah, apalagi magang. Magang nggak bisa. Kayak gitu ya. Magang tuh benar-benar ini dah. Kalau menurut saya sih ya. Apa? Benar-benar kerja, kerja, kerja. Jadi 3 tahun kerja tuh. Nggak ada berhentinya tuh. Kayak gitu ya. Makanya kadang kalau yang mentalnya nggak kuat gitu ya. Jadi ini pada berhenti. Antara berhenti atau enggak kabur biasanya. Gitu ya. Karena kasus magang itu paling seringnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi mereka kaget tiba-tiba budaya kerjanya beda banget sama di Indonesia gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pas di Jepang disuruh kayak gini, suruh kayak gitu maksudnya kerjanya keras gitu ya. Apa kalau apa namanya? Misalkan mungkin kalau di Indonesia mungkin kadang kita masih kadang bisa main HP kali ya gitu ya. Kalau lagi gabut gitu nggak ada kerjaan gitu ya, nggak ngeraman apa gitu ya. Orang emang nggak ada kerjaan. Nah kalau di Jepang tuh susah tuh kayak gitu ya. Kalau walaupun nggak ada kerjaan, kita harus tetap kayak mesti menyibukkan diri gitu. Seperti itu. Nah itu seperti itu tuh kayak gitu ya. Jadi kalau susahnya tuh di situ tuh. Kalau budaya kerja di Jepang tuh emang eh, kalau apa kekurangannya kita kerja di Jepang adalah budaya kerjanya tuh seperti itu tuh gitu ya jeleknya di situ gitu ya jadi ada positifnya ada negatifnya nih jadi kita mesti seimbang nih ya kayak gitu ya jadi mesti menyampaikan apa adanya nih kerja di Jepang itu seperti itu emang jeleknya Jepang itu budaya kerjanya seperti itu gitu ya orang-orang kayak orang-orang bule gitu ya orang Eropa orang Amerika gitu ya, orang mana gitu ya yang dari luar negeri selain kita gitu ya sekarang orang Asia juga bilangnya nggak enaknya tuh Hmm. di situ budaya kerja di Jepang kayak gitu ya kayak Sama aja. bener-bener eh, kalau budaya Barat kan mengutamakan output gitu ya, mengutamakan hasil gitu ya. Ya. Kalau hasil kerjanya bagus ya harusnya diapresiasi dong, dihargai gitu kan. Sama kayak kita di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di Jepang tuh enggak kayak gitu, ada beda dikit gitu. Terutama kalau kita kerja di perusahaan yang Jepang banget gitu ya. Kadang kan di perusahaan Jepang kan ada juga udah multinational company gitu ya. Kayak kita di sini udah perusahaannya global gitu ya. Kayak perusahaan cabang aja di Jepang gitu ya. Bukan perusahaan yang asli orang Jepang kayak milik orang Jepang gitu. Kadang kayak gitu bedanya gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke pola kalimat gitu ya, bunpo, tata bahasa. Nah, ini ada ikimas, ada kimas, ada kairimas. Kemarin kamu udah baca kan ikimas itu pergi, kimas datang, kairimas apa? Pulang. Hai, kairimas pulang. Oke. Nah, ini ada partikel apa nih? Partikel e di sini ya, gitu ya. Nah, ini belajar partikel E gitu ya. Nah, di depannya itu kata keterangan benda atau keterangan tempat gitu ya, seperti itu ya. Tempat maksudnya ya Jakarta, Indonesia gitu ya, seperti itu atau Jepang gitu ya, seperti kayak gitu ya. Kalau menunjukkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, itu pakai partikel E gitu ya. Contohnya Pergi. Kyoto e ikimas, pergi ke Kyoto. Gitu ya. Nihon e ikimas, pergi ke Jepang. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian Nihon e kimashita, datang ke Jepang. Uchie kaerimas, pulang ke rumah.
gitu. Jadi ada perpindahan tuh dari mana terus tiba-tiba datang gitu ya. Nah, itu ada arah pindah menunjukkan pindah gitu ya. Pakai partikel E seperti itu ya. Bisa. Mm. Partikel. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada partikel E ini nanti bisa dihilangkan gitu ya. Seperti itu. Contohnya untuk bilang eh, harusnya kan tidak pergi kemana-mana. Kan itu ada suatu perpindahan ya, gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Kemana-mana gitu, pergi kemana-mana Hmm. gitu ya. Nah, itu nanti dia harusnya secara tata bahasa, dia harusnya kan dokoemo gitu kan. Gitu kan, Ya pakai dok. E di sini ya. Nah, tapi kalau untuk bilang tidak pergi kemana-mana, E-nya ini nanti dihilangin juga boleh gitu ya. Seperti itu. Dokomo ikimaseng. Kayak gitu. Jadi bisa dihilangkan. Di kasus-kasus tertentu. Kayak gitu ya. Di pola kalimat tertentu. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini kalau mau bilang nggak pergi kemana-mana gitu ya. Dokomo ikimaseng. Nah, udah cukup. Udah bener. Kayak gitu. Dokomo ikimaseng. Tapi Tidak kalau makan. pakai E juga nggak apa-apa sih. Pakai E itu nggak apa-apa. Aslinya sebenarnya pakai E. Kayak gitu. Aslinya pakai E. Tapi nanti akan seiring berjalannya waktu kita akan belajar nanti kalau orang Jepang itu kadang partikel itu mereka akan sering menghilangkan partikel untuk hal-hal yang kayak udah pasti biasanya gitu ya. Kayak dokomo ikimaseng nanti kan artinya cuma satu tuh, nggak pergi kemana-mana kayak gitu ya. Ya. Nah untuk beberapa partikel nanti dihilangkan, diomit sama mereka untuk mempersingkat waktu ngobrolnya kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi nanti makin banyak kita belajar nanti akan kelihatan lah nanti contoh-contohnya banyak seperti itu. Oke, kemudian Hanimo tabemaseng nggak makan apa-apa gitu ya. Nah ini pakai partikel mo ini untuk bilang apa ya? eh, Kayak penambahan dari bentuk negatif lah ya seperti itu ya. Mo-nya di sini gitu ya. Ada penekanan bahwa nggak kemana-mana, nggak makan apa-apa, nggak sama siapa-siapa gitu ya. Tidak datang siapa-siapa gitu ya. Mo-nya di sini seperti itu. Nah, ini kan ada pola-pola kalimat tanya nih yang kemarin saya share di grup kan. Dare, nani, doko, nah gitu ya. Nah, kalau diikutin dengan mo, selanjutnya biasanya belakangnya pasti negatif belakangnya. Nggak pergi kemana-mana, nggak makan apa-apa, nggak datang siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa yang datang. Nah, dari mo, kimaseng desta. Gitu. Dari Mm-mm. Oke, lanjut. itu pakai Kamu, Desta. kenapa? Itu pakai Desta. Pakai Nggak apa? datang. Pakai Desta itu. Mm-mm. Nggak datang Misalnya. siapa-siapa kan karena udah lampau. Oh, oh iya. Iya. Maksudnya kan Hmm. mungkin kamu tanya, siapa tuh? Ada pintu di bel gitu kan. Ya. Terus pas kamu cek, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang datang gitu kan. Kayak gitu berarti ada orang iseng kali gitu ya. Atau mungkin belnya rusak gitu ya. Dari mau kimaseng desta udah terjadi kan. Kamu udah ngecek bahwa nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah itu udah jadi lampau tuh. Maseng desta jadinya. Bentuk negatif terus bentuk lampau. Gitu. Kamu nggak makan juga, nggak makan apa-apa misalkan. Nah, Nimo tabe maseng, ya kan? Kamu udah terjadi belum makannya, ya kan? Atau maksudnya peristiwa nggak makan gitu kan? Mungkin lapar gitu ya. Ya karena akibat dari nggak makan sebelumnya kan. Udah lampau kan nggak makan nih. Gitu ya. Ya. Itu Oke. pakai dia. Hmm, oke. Lanjut. Kemudian partikel D ini di sini, ya kan? Kata kerjanya masih sama, ya kan? Kayak di atas, ikimas, kimas, kairimas gitu ya. Nah, sekarang pakai D. Nah, kemudian depannya kata benda atau transportasi lah ya, maksudnya ini kendaraan gitu ya. Mobil, motor, kereta, pesawat gitu ya. D itu menunjukkan sarana gitu ya. Cara caranya dengan apa gitu ya. Dengan mobil kah, dengan pesawat, dengan kereta, dengan motor gitu ya.
Contohnya Densha de ikimas pergi dengan kereta listrik gitu ya. Densha, Densha itu kereta listrik di sini. Oke. Ikimas pergi gitu ya pergi dengan kereta. Nah, gitu ya. Densha de ikimas. Takushide kimasta, datang dengan taksi gitu ya. Datang dengan taksi. Nah, partikel de ini untuk bilang dengan gitu ya. Dengan apa gitu ya. Seperti itu. Oke. D. Tapi kalau Aruite, Aruite jalan kaki gitu ya. Dengan jalan kaki. Nggak usah pakai partikel D di situ. Oke? Kenapa nggak usah pakai partikel D? Karena nggak pakai kendaraan sih. Iya, nggak pakai kendaraan karena kita jalan kaki pakai kaki sendiri ya. Nah, gitu ya. Dengan usaha sendiri, nggak pakai bantuan apa-apa lagi. Kayak gitu. Hikara aruite kairimashita. Gitu ya. Hikara aruite kairimashita. Cara Hikara aruite kairimashita. Kemudian ada partikel tok di sini. Nah, ini banyak belajar partikel nih di awal-awal gitu ya. Makanya kemarin saya minta Nanda bikin-bikin apa? Catatan-catatan tentang partikel dari video YouTube itu. Nah, gunanya ini nih. Gitu, biar dicicil tuh belajarnya sebenarnya. Oke. Nah, ini ada kata benda gitu ya. Kata benda ini maksudnya ya bisa orang, bisa hewan gitu ya, seperti itu ya. Terus sama kata kerja dilanjutkan dengan kata kerja biasanya. Seperti itu. Ini bukan kata kerja ya harusnya. Ini pokoknya depannya nih to terus diikutinya sama harusnya kata benda lagi sih harusnya nih. Bukan kata kerja ini. Gitu ya. Kata benda, kata kerja. Kata benda to terus ada kata benda lagi baru diikuti sama kata kerja berikutnya. Kita partikel dulu gitu ya. benda. Mm-mm. Nah, partikel to ini untuk bilang bersama dengan kayak gitu ya seperti itu ya. Atau dengan siapa gitu ya atau dan kita bisa bilangnya dan sih kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Kazoku to Nihon e Kimasta datang ke Jepang bersama dengan keluarga. Kazoku itu keluarga, Kazoku gitu ya. Nihon Jepang, Kimasta datang gitu ya. Sama kayak biasa dari belakang terjemahinnya kalau nggak ada partikel wa-nya gitu ya. Datang ke Jepang dengan keluarga atau bersama dengan keluarga. Nah, gitu ya. Kalau melakukannya sendirian, itu pakainya hitoride. Nah, nggak usah pakai partikel to kalau sendiri, gitu ya. Contohnya, hitoride Tokyo ikimas, pergi ke Tokyo sendirian, pergi ke Jepang sendirian. Hitoride Nihon ikimas. Nah, gitu ya. Pakai hitoride itu cukup untuk bilang pokoknya kalau melakukannya dengan sendiri, berarti pakainya hitoride. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada itsu. Kalau penjelasan saya kecepatan bilang ya, atau ada Ya, yang belum jelas gitu, kasih tahu aja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada itsu. Nah, itsu itu untuk menanyakan seperti kapan. Nah, kayak gitu ya. Itsu itu kapan. Itu dia bisa mirip seperti bilang nanji. Gitu ya. Nanji itu jam berapa? Kalau nanyobi apa? Yobi hari apa? Hari apa? Hari Mm-mm, betul. Nangatsu? Nangatsu bulan apa? Hai, bulan apa Nanichi? Nanti tanggal berapa? Iya, tanggal berapa? Seperti itu. Nah, kalau itsu itu nggak perlu pakai partikel nih ya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi langsung aja. Itsu nihon kimashita ka? Oke. Kapan datang ke Jepang? Itsu, kapan?
Atau Itsu Hiroshimae Ikimaska, kapan pergi ke Hiroshima gitu ya. Hiroshima nama pulau, nama kota gitu ya. Gitu. Raishu Ikimas gitu ya. Ingat, masih ingat kalau kalau ada tanggal pastinya itu pakainya ditambahin partikel nih ya di sini. Apa itu? Tapi misalkan kalau bulan depan, minggu depan gitu ya, tahun depan, nggak usah pakai partikel nih. Nah, langsung aja ini. Raishu Ikimas. Itu bedanya. Atau kalau ini waktu, jam gitu ya. Seperti itu kayak kita jam 6.30. Nah, berarti Rokuji Hang Ni. Nah, gitu ya. Benkyou shimasu. Belajar jam 6.30. Nah, pakai nih. Kalau waktunya pasti, pakai nih. Tapi kalau masih kayak nggak tahu, itu kayak Raishu gitu kan. Seperti itu ya. Maksudnya kan kalau Raishu kan nggak pasti ya. Ada 7 hari itu Raishu gitu kan. Minggu depan. Senin sampai Minggu. Yang mana? Nah, itu belum pasti kan. Nah, jangan pakai nih. Kalau belum pasti. Nggak usah tambahin partikel nih. Oke. Yo. Lanjut. Kemudian partikel yo di sini. Nah, partikel yo ini biasanya ada di belakang sini. Gitu. Biasanya sih cuman apa ya, penekanan aja sih gitu ya. Bener nggak sih begini gitu ya, seperti itu. Atau mungkin mau bilang penekanan lah, atau pendapat gitu ya. Kalau Indonesia, yang itu loh gitu, seperti itu pakai loh gitu ya, seperti biasanya. Nah itu dia, yo itu. Kono densha wa kousien e ikimasu ka? Iye, ikimasen sugino, futsu desu yo. Futsu itu biasa. Yang biasa berikutnya tuh gitu. Kereta yang biasa berikutnya tuh gitu. Kereta yang biasa berikutnya loh gitu. Kayak gitu. Hokkaido ni wa Hokkaido ni umaga takusan imasu yo. Di Hokkaido ada banyak kuda loh. Nah, seperti itu biasanya. Terjemahannya tuh kayak buat, menekankan kayak gitu ya. Hokkaido ni umaga takusan imasu yo. Di Hokkaido ada banyak kuda loh. Seperti itu. Maria-san, kono ice krimu oishi desu yo. Nah, Maria, es krim ini enak loh. Nah, gitu. Kayak gitu. Nanti kita belajar di bab 19 nanti masih masih panjang tuh. Gitu. Yes. Kemudian ada so desu ne. Nah, biasanya itu untuk, menyetujui atau sependapat dengan orang tersebut gitu ya. Ashita wa nichiyobi desu ne. So desu ne. Nah, gitu ya. Ini sering nih. Sering dengar sih ini kalau suka nonton, apa, anime atau apa kayak gitu ya, seperti itu. Ashita wa nichiyobi desu ne. So desu ne gitu ya. Untuk apa? ma- Setuju dengan pendapat orang lain aja sih. Biasanya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Belum sih. Mm-mm. Oke, kita coba lanjut ke ini. Oke, PR kita bahas dulu ya, bentar ya. Oh iya. Hmm. Halaman. Oke, kita mulai dari sini dulu. Yang bukan listening. Sanjukyu Peiji ya. Oke, dari nomor 5. Mm-mm. Ima Nanji Deska. Oke, betul ya. Ini saya sambil, ngebacaan yang punya kamu nih.
Ima nanji desu ka? Oke, betul. Sekarang jam berapa? Nah, gitu ya. Nanji, betul. Kemudian Sato Sangno Denwa Banggowa, apa nih? Nanbang, betul. Nomornya berapa ya? Nomor telepon Sato Sang berapa ya? Nanbang desu ka? Oke, betul ya. Kemudian Kyowa Nainani desu ka? Nah, Nanyobi, betul. Nanyobi. Yobi. Nanyobi. Nanya hari apa? Teresa Changwa Nainani desu ka? Nah, Nansai. Oke, betul. Nansai. Umur berapa? Gitu ya. Ya. Lanjut Kino Nanji Made Hatara Kimastaka. Tuh, Nanji gitu ya. Kemarin kerja sampai jam berapa? Nah, kemudian partikel sekarang. Oke, Mai Asa. Oke, di sini nggak ada ya. Betul. Mai Asa Rokujini Okimas. Betul ya. Rokujini Okimas. Pakai nih di sini betul. Kemudian Bijutsu Kangwa Nanji Kara Nanji Made desu ka? Betul. Kara Made Ima Nanji desu ka? Betul. Nggak ada partikel di sini. Mokuyobi no Gogo Byoin wa Yasumi desu. Nah, gitu ya. Betul, ini pakai no di sini ya. Mokuyobi no Gogo. Maksudnya kok itu bisa pakai no ya, Sensei? Masih bingung sih sebenarnya. Bentar. Mokuyobi No. no Gogo Byoin wa Yasumi. Oh iya betul, pakai no. Karena menggabungkan apa ini? Mokuyobi sama Gogo ini apa nih? Hmm. Hmm. Gue itu malam. Iya. Setelah jam 12 siang. Iya betul, kayak gitu ya. Yobi no. Jadi artinya apa nih? Nomor 4. Ini berarti Kuyobi. Hmm. Hmm. Kalau diartiin apa nih artinya? Hari hari Kamis malam. Mm-mm. Hari Kamis malam. Bio itu bang libur. Hari Kamis malam bang libur. Bioin apa? Bioin? Bio ini. Mm-mm. Bioin. Kalau bang itu gini kok. Bio. Hmm. Rumah sakit ya sendiri. Ya, rumah sakit. Bioin Oh itu ya, rumah sakit. lupa. Oke. Hari Kamis malam rumah sakit libur gitu. Iya, betul. Hari Kamis malam rumah sakit libur. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini Maukuyobi sama Gugu ini kata benda dua-duanya. Ya, jadi harus pakai no gitu. Iya, betul. Karena menghubungkan apa? Ada keterhubungan, ada relasinya gitu ya antara Maukuyobi untuk menjelaskan bahwa kepemilikan gitu ya. Kepemilikan dalam arti untuk menjelaskan relasinya antara hari Kamis sama malam gitu ya. Kamis malam gitu ya. Kalau kita bilangnya Kamis malam gitu ya biasanya. Nah, kalau di bahasa Jepang untuk menghubungkan itu antara Kamis dengan malam itu pakai partikel no. Mokyobi no Gogo. Nah, kayak gitu ya. Oke, pakai no partikelnya. Kemudian yang nomor 5 itu jawabannya dia apa? Kamu? Ini itu ya. Ini sih. Oke. Daigaku wa Nanji ni owarimasu ka? Betul. Nanji ni. Kemudian Kinko no Yasumi wa Doyobi to. Nah, oke, betul. Untuk bilang dan gitu ya. Ha- Liburnya bank itu hari Sabtu dan hari Minggu. Betul. To.
Kemudian untuk milih doang nih. Oke. Yang milih Kino Juji ni pakai apa ini? Nemasta, betul. Pakai bentuk lampau karena Kino. Kino itu kemarin. Jadi ya pakai bentuk tak. Kemudian Mainichi Hiro Junichi Kara Ichijimade. Hmm. Mainichi di sini ya. Ingat ini Iya. rutinitas. Kalau rutinitas berarti pakai yang Yasumimas, betul. Oke, jangan pakai yang Masta kalau rutinitas. Kemudian yang Sanbang milihnya Ototoy. Ototoy apa? Foto itu Hmm? Ototoy. kemarin dua hari yang lalu. Hai, 2 hari yang lalu. Udah lampau. Udah pasti berarti pakai Masta di sini. Oke, betul. Kemudian Mai Asa. Nah, ini ada lagi nih Mai Asa. Berarti pakai Oke mas. Oke, ini betul. Oke, rutinitas. Dia nanya rutinitas. Terakhir, Asate. Asate kapan? Hmm, 2 hari yang akan datang ya jadi. Iya, betul. Besok lusa gitu ya, 2 hari yang akan datang. Berarti pakai bentuk karena ini negatif, ya negatif aja, gitu ya. Hataraki masing, gitu ya. Jangan bentuk yang lampau. Oke, betul semua. Lanjut. Ini ngisi yang ini ya. Nah, ini clue-nya ada di depan semua nih sebenarnya. Ototoy, ya kan? Kemudian ini Nichobi Hataraki Maska. Kalau Nichobi Hataraki Maska berarti nanya rutinitas. Hari Minggu kamu kerja nggak? Gitu ya. Seperti itu. Berarti jawabannya pakai yang bentuk biasa aja. Ye Hataraki Maseng. Betul. Ini Hataraki Maseng. Ototoy berarti 2 hari yang lalu. Berarti jawabnya juga Yasumi pakai Masta. Yasumi Masta. Betul. Mm-mm. Ini Kino berarti jawabnya pakai Masta juga. Nah, karena ini iye berarti Benkyou Shimaseng Desta. Betul, betul, betul. Kemudian Daigaku wa Sanji ni owarimasu ka? Nah, hai, gitu ya. Kalau kayak gini Ah, pakai owarimasu, betul. Karena apa? Karena belum terjadi. belum terjadi ya. Mm-mm. Karena dia mau nanya ini kan, kuliahnya bener selesai jam 3, gitu, jam 3 sore maksudnya gitu ya. Hai, Hmm. Warimas, gitu ya. Iya benar kok. Iya selesai jam 3, gitu. Seperti itu. Oke, udah semua. Kita masuk yang listening sekarang. Listening udah ya. Berarti yang bawahnya yang belum ya. Masih di 15 sih. 15 sama 16. Oke, coba kita Ya. dengar. 15, 16. 3番、4番、0、3番、1。ミラさん、昨日何時まで働きましたか？10時まで働きました。今日も10時まで働きますか？いいえ、5時に終わります。ミラーさんは今日10時まで働きます。
Selesainya jam berapa tadi dia bilang? Si cowok? Bisa diulang saja. Kenapa? Bisa diulang. 3、1、ミラーさん、昨日何時まで働きましたか？10時まで働きました。今日も10時まで働きますか？いいえ、5時に終わります。ミラーさんは今日10時まで働きます。Mm-mm, Goji berarti jam 5 saja. betul. Jam 5. Yang ditanya apa tadi? Nomor 1? Yang ditanya. Ah, yang si cewek itu bilang Mm-mm. kerjanya selesai jam 10 gitu. Hmm. Kapan kerja selesai jam 10? Kapan? Kemarin di sini. Iya, betul. Kemarin. Kemarin ditanya sama si cewek. Ya kan? Kino juji ni hataraki mashita. Hataraki mashitaka gitu kan. Kemarin kamu kerja sampai jam 10 malam ya? Terus cowok bilang, iya. Kalau hari ini gimana? Nah, kalau hari ini saya cuma sampai jam 5. sampai jam 5. Nah, oke, gitu ya. Nah, terus tadi pernyataannya tadi udah bener ya. Salah ternyata ya. Karena pernyataannya tadi Yuji Made Hataraki Mas gitu ya. Hari ini kerja sampai jam 10 gitu ya. Berarti Batsu. Oke, betul. Lanjut yang nomor 2. 2、緑図書館ですか？はい、そうです。すみません。休みは何曜日ですか？月曜日です。どうも。月曜日図書館は休みです。Oke, betul ya. Liburnya hari Senin. Perpustakaannya. Lanjut. Libur hari Senin. 3、パリナさん、大学は何時からですか？9時からです。何時に終わりますか？4時に終わります。カリナさんは9時から5時まで勉強します。Oke. Berarti Batsu, betul. Kenapa Batsu? Karena Masih ingat? nggak ingat ya sudah. Oke. Soalnya Mm-mm. Tapi paham yang diomongin. Nah. paham pas ngerjain paham saja. Tapi Oh, lupa. gitu. Oke. Oke, oke. Nggak apa-apa. Ya, jawabannya benar ya. Kayak gitu. Jadi ya si Karina tadi bilang dia kan kuliah dari Ya, jam 9 sampai jam 4. Nah, gitu ya. Nah, terus tadi pernyataannya tadi kenapa salah karena si Karina belajarnya dari jam 9 sampai jam 5. Nah, gitu ya. ya. Fujikara Goji Made Benkyou Shimasu. Kayak gitu. Salah. Harusnya cuma sampai jam 4, kan jam 5. Oke, lanjut kita ke yang CD 16. 4番、0、今9時半です。1、今朝7時半に起きました。Shichi Jihang, betul. Yang ini ya. Ini ya. Kimaska. 2、会社は朝8時20分からです。Betul. Gozeng. Karena tadi dia bilang asa gitu ya. Asa pagi. Berarti pasti gozeng. Oke. Lanjut 3. 3、毎日9時から6時まで働きます。
Fujikara, Rokujimade, Hatarakimasu. Oke, betul. Yang ini juga. 4、昼休みは12時15分から1時15分までです。 Oke, betul juga yang ini. 5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。 6、 Iya, betul. Yang ini juga. Bedanya cuma di sini ya. 9 sama 6. Nah, itu dia banget kan bedanya. Lanjut. 9、美術館の電話番号は075-138-6697です。 Oke, betul. Bedanya cuma di sini. Nah, dia balik yang di sini dong nih. Oke, betul. 7. 7、この本は3650円です。 Hai. Simple ya. Cuma beda di ropiaku. Gitu. Lanjut. Terakhir. 8、あのコンピューターは20万8000円です。 Oke. Berapa dia bilang? Jumang asing Endes. Berapa? Jumang. Hai. Jumang. Nijumang berarti yang mana? Yang kanan. Niju. Oh iya, yang kiri sih. Iya, Niju 20. Mm-mm. Nijumang. Betul. Nijumang. Salah. Niju itu 20. Nijumang 20 mang. 20 mang 20. berarti 200.000. Gitu ya. Oke, salahnya di sini aja nih. Satu berarti ngasih angka nih. Oke. Nijumang. Kalau ini bacanya apa? Yang kiri? Di Junimang Haseng. Hai. Junimang Haseng. Betul. Gitu ya, 12 soalnya bacanya. Kalau yang kiri Niju 20. Nah, kalau yang kanan Juni gitu ya, 12. Oke, bagus. Kalian satu aja. Oke, lanjut di bab 5. Oke, dibaca dulu bunkeinya. Nanda-san? Maaf deh, sebentar. Oh iya, oke. Reza. Itu baca saja. Iya. Watashi wa Kyoto e ikimasu. Watashi wa takushi de uchi e kaerimasu. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Hai. Oke, lanjut. Neribung dibaca juga. Astadoko e ikimasu ka?
Nara ikimasu. Hmm. Ashita doko e ikimasu ka? Hmm. Doko ikimasu ka? Ikimasu ka? Kayak ada ininya ya. Iya. Ashita doko e ikimasu ka? Narae ikimasu. Lanjut nih Bang. Nichiyobi doko ikimashita ka? Doko mo ikimasen deshita. Lanjut. Nande Tokyo ikimasu ka? Shinkansen de ikimasu. Lanjut. Dare to Tokyo ikimasu ka? Yamada-san to ikimasu. Itsu Nihon kimashita ka? Sangatsu ni 15日に来ました。誕生日はいつですか？ 6月13日です。Hai. Oke. Oke, saya jadi ini ya, Santosunya. Kamu yang jadi selain Santosu ya. Oke. Ya, sensei. Kita latihan kaiwa percakapan. Oke. Sumimasen, koushien made ikura desu ka? 350円です。はい。350円ですね。ありがとうございました。どういたしまして。はい。どういたしまして。どういたしまして。Betul. Sumimasen, koushien wa nanbang seng desu ka? 5番線です。Bang. 5番線です。5番線です。はい。どうも。この電車は甲子園へ行きますか？いいえ、次の普通、普通です。普通ですよ。そうですか。どうも。Hai. Oke, seperti itu ya. Jadi ini dia nanya tentang apa? Dia nanya tentang apa ini? Percakapan tentang apa? Gak penting. Bentar, saya cuma sing. Hmm? Si. Nih, lihat aja judulnya. Densa tentang sepeda berarti. Densya apa Densya? Sepeda sih. Kereta. Oh, kereta. Terus Oke. Densya itu kereta listrik. Nah, kalau sepeda apa? Sepeda? sepeda jitensa. Hai, sepeda jitensya. Oke. Jadi sama-sama sya. Nah, sya-nya di sini apa nih sya-nya? Sanya itu Mobil. mobil. Mm-mm. Jadi maksudnya tentang kendaraan, ya kan? Kayak gitu ya. Berarti itu ya. Sya ini kanji mobil gitu ya. Oke, nanti kita belajar kanji pelan-pelan deh. Seperti itu.
Oke, kelihatan di layar? Kelihatan sih. Oke. Jadi dia ini kanjinya kanji mobil. Nah, ini kanji mobil seperti ini. Oke, nanti saya coba kasih nanti mungkin ada PR menulis kanji ya, tapi dicicil-cicil gitu ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ini dari kanji mobil yang dibacanya kuruma, biasanya kuruma. Nah, dia nanti bisa kalau dipadu-padankan dengan kanji lain. Nah, ini kanji listrik nih, kayak gini. Ini kanji listrik sama kanji mobil. Digabung jadi mobil listrik sebenarnya kan. Nah, tapi Ya. mobil listrik kalau dulu belum ada mobil listrik ya, gitu ya. Adanya ya kendaraan yang dijalankan dengan listrik. Nah, itu ya kereta listrik. Ya, berarti itu, gitu ya. Kemudian jitensha. Jitensha ini sya-nya dari kuruma, dari mobil atau kendaraan gitu ya. Jiten itu ji-nya ini nanti ada diri sendiri. Nah, ini untuk bilang diri sendiri nanti ada ji gitu ya. Tennya itu untuk diputar, digerakkan seperti itu ya. Kemudian kendaraan yang digerakkan sendiri, kendaraan yang dioperasikan sendiri lah seperti itu ya. Gitu ya. Digoyang sendiri kan, gitu kan kalau sepeda. Seperti itu. Makanya jadi jitensha. Nah, ini semua dari kanji yang sama nih belakangnya. Kanji mobil atau kanji kendaraan. Gitu ya. Mm, Oke. Jadi ini Koshiyang itu nama tempat ya. Koshiyang itu nama tempat kayak baseball gitu ya. Koshiyang itu kayak lapangan baseball gitu ya. Yang ada di Kobe kalau nggak salah. Kobe Hyogo gitu ya. Prefektur Hyogo. Koshiyang itu. Nah, sumimasen, Koshiyang made ikura desu ka? Gitu ya. Sampai Koshiyang berapa ya harganya? Oh, 350 yen. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ini biasanya naik kereta nih. Gitu ya. Makanya murah harganya 350 yen. Oke, kemudian dia nanya, Nan Bangseng. Nah, ini Bangseng ini adalah jadi jalur kereta Bangseng itu. Jalur kereta Bangsa. nomor berapa? Nah, gitu ya. Nan Bangseng itu jalur kereta nomor berapa? Maaf, kalau ke Kaohsiung itu jalur kereta yang mana ya? Jalur kereta nomor berapa ya? Oh, itu tuh, gitu. Eki Ing itu petugas kereta. Oke. Eki Ing petugas kereta. Terus Eki Ingnya bilang, Gobangseng des. Seperti itu ya. Nomor 5 gitu ya. Jalur kereta nomor 5 seperti itu. Terus si Santo Susang ini nanya lagi tuh sama ada orang gitu ya. Pas sudah nyampe di pinggir kereta kali ya gitu ya. Eh, maaf, ini keretanya sampai pergi ke Kosian nggak ya? Gitu ya. Ah, bukan, bukan, jangan gitu ya. Sugi itu selanjutnya. Oke, Sugi no Futsu desu yo, gitu ya. Kereta biasa yang selanjutnya ya. Nah, gitu ya. Futsu itu biasa. Ah, begitu ya. Terima kasih gitu ya. Domo. Oke. 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 Sampai situ dulu. Selanjutnya ini coba dibaca sendiri di rumah, nggak usah direkam, nggak apa. 1 sampai 4 ini gitu ya. Coba kamu Ya. nanti dibaca. Oke, nanti kita selanjutnya di kamu ini bukunya gelap ya, hitam-hitam gitu ya. Yang halaman berapa? Hmm, Ya, gelap ya. gelap karena bukunya bajakan ya. Oke, nggak apa. Ya udah nanti saya fotoin aja deh kalau nggak biar jelas gitu ya. Gitu takutnya nggak kelihatan gambarnya seperti itu. Oke, nanti coba kamu coba kerjain dulu gitu ya. Penshube ini coba kamu kerjain dulu, nanti kita bahas lagi seperti itu ya. Nanti saya fotoin aja karena kalau nggak jelas nanti saya fotoin gitu ya. Ini ada saya juga buku yang belum dikerjain soalnya. Oke, biasa dicoba dikerjain dulu sampai halaman 47 gitu ya.
sampai halaman 47 coba dikerjain dulu. Nanti kita bahas lagi di 2 hari lagi ya ketemunya. Nah, seperti itu. Di Sabtu. Hmm, Ya, Dari halaman berapa tadi sih? dari halaman 43. 43 sampai 47 ya? Iya, betul. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum selesai. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kelasnya saya akhiri dulu sampai sini. Oke. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Hai. Tukar sama dia sensei. Oke. Kalau ada yang nggak tahu atau mau nanya-nanya apa, boleh ya. Di grup itu nggak masalah ya. Kayak gitu. Iya sih. Oke. Nah, oke. Sip.